Alhamdulillah, hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, Shadiqul wa'dil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Sadaqallahul aliyyul azim. Thumma qala nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbihis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Ahmad wa Tirmizi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji, puja, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam di baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bapak-bapak, saudaraku kaum muslimin, para tokoh masyarakat, teristimewa para pemuda, harapan bangsa, harapan agama, dan insya Allah nanti kelak berguna menjadi harapan orang tua di hari-hari akhirnya. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tak bosan-bosannya kembali hati mengajak, mari sama-sama kita mensyukuri nikmat Allah. Fi aimakanin kana, dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun situasi kita, kondisi kita. Kalimat syukur bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin tak boleh lepas seharusnya dari fahmun mereka masing-masing, dari mulut mereka. Sungguh pun itu berupa ucapan alhamdulillah ketika menerima yang namanya rezeki, yang menerima rahmat dari Allah, nikmat dari Allah. Alhamdulillah tidak boleh lepas. Kemudian kembali khatib mengajak, mari sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, kalimat yang barusan khatib baca mengajak meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Itu tak semudah kita mendengarkan
tak semudah kita membalikkan telapak tangan bagi individu kita masing-masing selaku orang yang beriman. Mereka butuh yang namanya perjuangan. Terus apakah untuk matmu saja kalimat itu? Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Hanya untuk jamaah saja, untuk antum yang hadir saja? Tidak. Terlebih lagi khatib pun juga harus mempersiapkan itu terlebih dahulu. Kenapa hal itu demikian? Kita ungkapkan kaum muslimin rahimakumullah. Iman dan takwa itu butuh perjuangan. Masing-masing kita dituntut untuk berjuang dalam rangka meningkatkan yang namanya iman dan takwa. Dia kalimat yang dua ini sama persis seperti pepatah orang mengatakan, aur dengan tebing tidak bisa dipisahkan. Kalau orang hanya selalu mengaku amantu billah, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasulullah, hanya itu saja yang lahir dari fahmunnya, dari mulutnya, tanpa ada pengamalan, samalah seperti orang yang memiliki rumah mewah, rumah bagus, indah, tiap minggu diganti cat dan warnanya, tapi isinya kosong. Dia ngaku iman tanpa ada takwa. Jadi apa itu gambaran takwa kaum muslimin? Takwanya itu adalah amalan yang dia lakukan dimanapun dia berada. Ketika seorang sudah beriman, dia harus juga takwa dalam hal ini. Orang yang takwa, dia sudah pasti beriman kepada Allah. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Untuk itu di kesempatan yang berbahagia ini, mari sama-sama kita mengharap ridha Allah. Semoga saja apa yang kita lakukan pada kesempatan hari ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang tadi aktivitas kita belum tuntas demi melaksanakan, memenuhi panggilan Allah melalui suara muazin, setelah kita selesai melaksanakan salat Jumat, lancar hendaknya aktivitas kita yang belum tuntas tadi. Kaum muslimin rahimakumullah. Berbicara kita tentang masalah iman dan takwa, sesuatu hal seperti yang kita sampaikan tadi adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Salah satu bentuk takwa di sini yang dianjurkan oleh Allah, yang menjadi sebuah perintah bahkan kebutuhan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah melaksanakan perintah Allah berupa jauhi larangannya, dekati, kerjakan suruhannya, yaitu salat. Kan banyak kita mengatakan, alah percuma saja ngaku-ngaku sholat, ngaku-ngaku beriman, tapi nggak pernah sholat. Kan banyak kita dengarkan ini. Kenapa kita harus dianjurkan untuk melakukan ibadah sholat? Karena ini yang betul-betul menjadi sebuah landasan dalam ajaran syariat Islam kita, amalan yang menjadi sebuah pondasi untuk kita kaum muslimin rahimakumullah. Nah, sebelum kita lanjutkan, minta ampun sama-sama kita kepada Allah. Mohon maaf kita kepada sesama, andai kata selama penyampaian khatib nanti kurang pas, kurang sesuai, atau kurang tepat referensinya, mari sama-sama kita. Khatib mengajak di sela-sela, di sisa-sisa waktu kita. Kita lihat kembali firman Allah yang kita baca di awal mukadimah tadi, surat yang ke-59 ayat 18. Kita jadikan insya Allah sebagai bahan landasan khutbah kita di kesempatan hari ini, sebagai cambuk untuk kita. Di samping kita memicu, mendekatkan, mencari yang namanya kesuksesan dunia kita pun juga hendaknya terlatih bagaimana mencari kesuksesan kita untuk akhirat nanti. Mempergunakan ladang sawah kita di dunia ini selagi hayataka qabla mautika. Di kesempatan lain, khatib yang lain mungkin atau khatib sendiri pernah sampaikan, selagi hayataka qabla mautika, hidup kita masih ditanggung badan, masih dikandung badan. Sawah ladang kita banyak sebenarnya kaum muslimin. Mari sama-sama kita renungkan.
Sawah ladang untuk akhirat kita, khusus dinul Islam. Di dalam agama Islam kita itu banyak. Mempergunakan adab saja kita dalam masjid kita sudah dapat poin. Jangankan untuk di dalam masjid, untuk masuk ke dalam warteg los, ke dalam al-hammam, tempat wudhu, tempat mandi, itu kita memiliki yang namanya lipatan ganda pahala di situ. Bertemu kita dengan sahabat sanak saudara kita di tengah jalan, tabasma kaila aku kalaka sedekah, senyum saja kita sudah pahala di situ. Membuang duri kita di jalan dengan niat kepada Allah sudah pahala di situ. Jadi tinggal nih bagi kita lagi kaum muslimin rahimakumullah. Nah, kita merujuk kepada firman Allah tadi. Allah tegaskan dalam hal ini, dipanggil kita dengan panggilan yang lembut. Mumpung kita masih di Januari, akhir-akhir Januari, mudah-mudahan semangat kita selalu berkobar, sebagaimana semangat kita selalu memicu kehidupan kita dalam rangka mencukupi kebutuhan kita. Bersemangat juga kita nyendak dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, dalam rangka mencari maghfirah Allah yang seluas-luasnya. Bapak kaum muslimin rahimakumullah, kita tidak bermaksud untuk menyebut satu objek. Kita tidak bermaksud untuk mengajar, tapi dalam rangka ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dalam rangka saling ingat mengingatkan. Ada yang tidur sama kita bangunkan, ada yang lupa kita saling mengingatkan. Karena setan itu datang dari berbagai penjuru. Di dalam kita niatnya untuk beribadah, dia pintar lagi untuk menggoda kita. Dia tahu bagaimana posisi kita. Dia tampak keadaan kita. Dia ngerti apa yang tidak kita ketahui. Dia tahu duluan. Itulah kelebihan setan daripada kita. Tapi kaum muslimin rahimakumullah, tanpa bermaksud kita memuji yang namanya setan. Allah dalam salah satu firman-Nya sampaikan ketika seorang hamba tadi rajin menyebut nama Allah, rajin beristighfar kepada Allah, sebagaimana salah satu sabda Nabi, fastaghfir li dzambika lil mu'minin. Hadis Rasulullah Allah sampaikan dalam firman-Nya, sebagaimana dia banyak berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, doa ia jadikan sebagai senjatanya, setan pun tidak memiliki sebuah kekuatan dalam hal ini. Untuk itu Allah ajak kita, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya kita perhatikan di setiap individu kita apa-apa yang akan kita perbuat untuk hari esok. Kadang kan untuk dunia kita, seorang pedagang dia pergi berjualan tentu dengan modal yang cukup, pulangnya dengan hasil yang lebih daripada modal yang ia siapkan. Kan begitu konsep prinsip ekonomi kita. Tapi setidak-tidaknya prinsip seperti ini pun juga ada dalam rangka kita mencari maghfirah Allah, ampunan Allah yang seluas-luasnya. Karena tidak ada manusia yang tak luput dari yang namanya salah. Untuk itu Bapak kaum muslimin rahimakumullah, Allah ajak kita perhatikan apa yang kita perbuat, apa yang akan kita lakukan. Kalau seandainya kita sering-sering untuk menyebut orang, kita tahu itu dilarang dalam agama kita. Kita sering menindas orang dikarenakan kita wagah, memiliki sebuah power. Kita sering menindas yang miskin karena kita kaya. Ingat, fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan yang sama akan dapat pada diri kita. Kalau Allah tidak memperlihatkan balasannya ketika kakinya masih menginjakkan di atas muka bumi, nanti di akhir masa dia akan mendapatkan balasan yang telah ia perbuat. Makanya dalam hal ini kaum muslimin rahimakumullah, salah seorang pujangga mengatakan fakir qoblaan takzimah. Pikir-pikir lagi sebelum kita berbuat. Kenapa hal ini diungkapkan kepada makhluk yang bernama manusia? Ya karena manusia itu makhluk yang paling tinggi derajatnya. Di segi mana? Di segi pemikiran yang diberikan oleh Allah. Kita suka misalnya berinfak, bersedekah kan dalam rangka
kebaikan yaitu menjalankan suruhan agama. Tapi ketika kita berinfak hanya suka memanas-manasin orang, tidak ada gunanya. Layan pak, tidak ada manfaat. Misalnya ini teman tidak pernah ini mancing-mancing ini, tidak pernah untuk infak, kemudian saya infak lah, saya lihatkan sama dia, sama aja dengan ria. Jadi kita ibadahnya kepada Allah. Dalam hal ini kaum muslimin rahimakumullah, Imam Al-Qushairi sampaikan takwa itu ditinjau dari 4 arti berdasarkan harfun yang ada dalam kalimat takwa tadi itu. Kita mengulang-ulang kaji kaum muslimin. Yang pertama ada diawali dengan ta. Ta itu takut. Riwayat lagi, pendapat ulama yang lain mengatakan tawadu, rendah hati. Nah, takut di sini kaum muslimin rahimakumullah tentu tidak disamakan bagaimana takut kita dengan ketika kita melihat hewan buas. Kalau hewan buas, kalau kita udah takut tidak memiliki senjata, jangan coba-coba dekat. Tapi takut kita kepada Allah, bukannya kita lari. Apa yang harus kita kerjakan? Simpel bahasa secara globalnya, kita laksanakan suruhan Allah, kita jauhi larangan Allah. Apa yang utama? Yaitu perintah sholat tadi. Kaum muslimin rahimakumullah, kenapa perintah sholat? Salah satu alasannya, di dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita sering bertemu dengan yang namanya kata mengaku, kemudian kata diakui. Seorang komandan, contoh, bertemu dengan amanah, siapa? Itu salah seorang pengakuan bawahan kepada atasannya. Dia tahu bahwasanya itu atasan, dan saya selaku komandan, kan begitu. Di kantor, di sekolah, seorang kepala sekolah ngerti. Sekarang dalam kehidupan kita beragama pun juga seperti itu. Setiap hari kita tidak pernah mengakui. Setiap hari pula Allah mengajak kita rukaan, sujadah, ruku dan sujud. Melalui apa kita dapat? Dalam firman Allah. Kita ngaku amantu billah, tapi kita nggak pernah ngakui. Jadi pesan singkat kita di atas mimbar ini, sebesar apapun perbuatan dosa kita, maksiat yang kita kerjakan, selagi kita masih bisa melaksanakannya, ibadah sholat jangan pernah kita tinggalkan. Coba kaum muslimin rahimakumullah, dari sekian banyaknya ibadah dalam 5 waktu, disitulah ada kalimat pengakuan kita kepada Allah. Ketika kapan? At-tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sekarang itu yang kita tinggalkan. Bagaimana mungkin seorang Allah selaku penciptanya untuk bisa mendengarkan pengakuan hamba-Nya? Jangan pernah dengarkan kata orang, alah sholat aja kerjamu tapi kerja maling juga. Nah, gak usah dengarkan itu. Itu pemahaman yang salah. Memang betul kan sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sudah tahu dia mencegah perbuatan keji dan mungkar, masihkah kita berbuat maksiat? Kembalikan kepada diri kita. Itu yang pertama kata Imam Qushairi, takwa. Yang kedua Imam Qushairi sampaikan adalah qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah, bersyukur. Banyak kita dapatkan, banyak pula hendaknya syukur kita. Sedikit yang kita dapatkan, tetap kita bersyukur dalam rangka mencari maghfirah Allah yang seluas-luasnya. Kemudian ada wow di sini warok, berhati-hati kita. Apalagi zaman sebab canggih sekarang ini, banyak yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa grafiknya jadi benar. Hati-hati kita dalam hal ini, termasuk masalah subhat. Keraguan-raguan kita, kembalikan kita kepada yang awal. Kemudian yang terakhir, yakin kita terhadap sesuatu berdasarkan ilmu kita, Al-Quran dan Sunnah. Tetap kita berjuang dalam rangka menegakkan syariat Islam, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian hubungannya terakhir kaum muslimin rahimakumullah, apa hubungannya dengan sabda Rasul tadi? Selama kita mengarungi kehidupan ini, mungkin banyak kita yang khilaf, mungkin banyak kita yang keliru,
Banyak kita yang lupa. Al-insanu makanul khata' wa nisyan. Manusia itu tidak ada yang benar. Terkadang semakin banyak aktivitas kita, di situ kita banyak berbuat salah. Maka untuk itu Rasul sampaikan, ittaqillah, bertakwalah kita kepada Allah. Haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik. Apa maksudnya di sini? Ketika kita tidak memiliki yang namanya kekuatan, misalnya money atau uang, kita selalu berbuat baik, berupa senyum, kita juga sedekah. Kalau ada sesuatu yang tidak bisa terjangkau berupa materi, kita bisa dengan tenaga. Seakhir-akhirnya pun dengan doa kita bisa. Mudah-mudahan dengan usia takwa yang singkat ini kaum muslimin rahimakumullah, hari demi hari ketakwaan kita, keimanan kita bisa kita pelihara dan bahkan kita tingkatkan dan kita perbarui dengan banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Banyak maaf aku qauli astaghfirukum wastabiqul khairat kullayaum. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ayyuhal hadirin inni usikum wa ya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala